Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang kita dapatkan sejak dahulu sampai saat ini, sejak kita lahir sampai saat ini. Maka hendaknya kita mengingat bahwasanya segala nikmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita syukuri, karena Allah lah yang memerintahkan kepada kita semua untuk mensyukuri akan nikmatnya. Washkuruli wala takfurun. Allah mengatakan washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Kemudian salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi terakhir sebagai penutup para nabi, yang kita hendaknya bersolawat kepada beliau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada manusia untuk bersolawat ketika di dalam sholat atau dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah, dan juga anjuran untuk bersolawat di luar sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk terkait dengan bahasan masalah akidah, yaitu masalah tauhid rububiyah dan uluhiyah, yang menunjukkan akan rububiyah Allah, bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah lah yang Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menghidupkan, dan Allah lah yang mematikan, ya. Dan juga kita semua hendaknya mentauhidkan Allah, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Fussilat ayat 37. Ya, surah Fussilat ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Wa min ayatihil lailu, dan di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu adanya al-lail, malam, wan nahar, dan juga siang, wasyamsu wal qamaru, begitu pula adanya matahari dan bulan. Ini semua ciptaan Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, dan janganlah kalian sujud di hadapan
matahari, dan janganlah kalian sujud di hadapan bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna, dan bersujudlah kalian kepada zat yang menciptakan, yaitu Allah, ya, kepada Allah yang menciptakan keduanya, yang menciptakan matahari dan bulan, yang menciptakan adanya malam dan siang. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar, ya, hanya kepada Allah lah kalian menyembah, ya, hanya kepada Allah lah kalian beribadah. Dari ayat ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dengan adanya keteraturan siang dan malam, ya, dengan silih berganti, dengan adanya matahari dan bulan, dengan diciptakannya langit dan bumi segala isinya, ini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, yaitu menciptakan manusia, tiada lain tujuannya kecuali agar hamba Allah beribadah kepadanya, agar hamba Allah menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sebagaimana dalam surah Adz-Dzariyat. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wal qamar wasyamsu wal qamaru, dan bulan, begitu pula matahari, ya, begitu pula bulan. Kemudian al-kaukab al-azim. Asyams, matahari, itu termasuk kaukab. Kaukab, ya, bintang yang paling besar atau planet yang paling besar. Alladzi yudhi'ul kaun, yang bisa menyinari alam semesta. Sirajaw wahaja, sebagai pelita yang menerangi dengan begitu terangnya atau terang benderang. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Naba ayat 13, wa ja'alna sirajaw wahaja, dan kami jadikan, yaitu matahari, sebagai pelita yang sangat terang benderang, yang bisa menerangi alam semesta ini. Wal qamaru nurun yudhi'ul laili wa yudhi'ut thariq, ya, yudhi'ul laili wa yudhi'at thariq. Dan bulan itu sebagai cahaya yang yudhi'ul laila, ya, yang menyinari malam atau yang bercahaya di malam hari, yudhi'ul laila wa yudhi'ut thariqa, dan juga menyinari jalan-jalan di kegelapan malam. Tentunya ketika di bulan purnama itu sangat terang sekali, bisa menerangi jalan-jalan di bumi, ya. Wa yudhi'u at-thariqa linnas, yang jalan itu dilalui oleh manusia. Kalau kita lihat di masa dahulu ketika terjadi bulan purnama, banyak orang itu keluar rumah, sampai-sampai menggelar tikar, tidur-tiduran di teras rumah. Ya, mungkin pernah mengalaminya zaman dulu, karena dulu belum ada listrik, ya, belum ada lampu yang modern. Itu pernah ngalami sendiri, orang-orang keluar rumah dan dia berada di teras rumah menggelar tikar. Ini menunjukkan bahwasanya bulan kalau malam hari itu bisa menerangi jalan-jalan maupun di, ya, halaman-halaman rumah, ya, yang manusia itu kadang-kadang
senang dengan adanya cahaya bulan di malam hari, sehingga mereka tidur-tiduran di teras rumah. Ini di masa lalu. Nah, kemudian wa min masalihihima aidan islahul kaun bi asjarihi wa thimarihi wa biharihi. Di antara maslahat juga ya, adanya matahari dan bulan itu bisa memperbaiki ya yang ada di bumi Allah ya, seperti bi asjariha, dengan adanya tanaman-tanaman. Kita mungkin pernah mempelajari ilmu dunia, bahwasanya tanaman itu membutuhkan sinar matahari, ya, sinar matahari yang bisa berkembang, ya, yang bisa membesar. Termasuk buah-buahan juga ada yang membutuhkan dengan adanya sinar matahari, sehingga dia berbuah bagus dan cepat menguning, ya, cepat matang. Ini dengan bantuan sinar matahari. Dan mungkin bisa dilihat dari berbagai macam ilmu pengetahuan, ya, ada keterkaitan antara sinar matahari itu dengan tanaman-tanaman yang dia bisa subur, bisa berbuah. Ya. Nah, di sini disebutkan ya, wa biharihi, bahkan lautan juga, terkait dengan lautan. Ini juga ada keterkaitan dengan sinar matahari. Ya. Makanya tidak heran ya, dengan adanya sinar matahari ini bisa menjadi hidup segala sesuatu yang ada di bumi Allah, baik itu manusianya, hewan, dan tumbuhan. Ya. Falau ikhtafatis syams, ya, falau ikhtafatis syamsu anil kauni la tadarrarul kaun wa fasadat katsirun min ma'ayishin nasi wa masalihihim. Nah, kalau seandainya matahari itu nggak ada matahari, maka semua itu akan menjadi rusak, bisa membahayakan semua yang ada di bumi, bahkan semua yang ada di angkasa, ya, di alam semesta. Bahkan manusia pun akan binasa, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan akan binasa semuanya jika tidak ada matahari. Manusia nggak tahu kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, karena matahari nggak ada. Nah, ini. Walau ikhtafal qamaru kadzalik, begitu pula kalau seandainya bulan yang kita lihat di malam hari, kalau seandainya itu tidak ada, maka akan hilang hal-hal yang itu dianggap penting oleh manusia. Contohnya seperti keterkaitan dengan ajaran Islam, ya, hari raya Idul Fitri dihubungkan dengan apa? Dengan bulan hilal. Hari raya Idul Adha juga kaitannya dengan hilal bulan. Awal puasa kaitannya dengan bulan, ya. Penentuan kalender Hijriah itu semua dengan bulan. Kalau seandainya tidak ada bulan, ya, yang bulat di langit, kalau seandainya tidak ada, maka manusia nggak bisa ibadah. Ya, mau Idul Fitri ya gimana nggak ada bulan? Idul Adha nggak bisa juga. Puasa Arafah apalagi, ya. Mau puasa Ramadan nggak bisa puasa Ramadan, nggak ada bulan. Nah, ini. Jadi dua-duanya ini termasuk makhluk Allah, ya, benda yang ada di langit yang Allah ciptakan, dan ini sangat-sangat berguna untuk manusia yang ada di bumi, bahkan untuk hewan dan tanaman, ya. Dan itu menjadi manafi, ya, bermanfaat baik untuk buah-buahan maupun untuk pepohonan, baik matahari maupun bulan.
ma fihi aidan min ma'rifatil hisabi, bahkan termasuk terkait dengan adanya bulan dan matahari kita bisa mengetahui perhitungan atau hisab ya, yaitu perhitungan kalender Masehi atau kalender Hijriyah. Terutama bagi umat Islam tentunya kita lebih membutuhkan sekali, yaitu terkait dengan kalender Hijriyah. Dengan adanya bulan kita akan mengetahui hari, tanggal, bulan, tahun ya, kaitannya Hijriyah itu. Baik. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 5. Wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Yang artinya adalah dan bulan yang bercahaya, dan Allah menentukan, yaitu menakar atau menentukan manzilah-manzilahnya, agar kita mengetahui dalam satu bulan itu ya, agar kita mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Taib, dalam atau selama satu bulan, Bapak-bapak, berapa malam kita bisa melihat bulan dalam satu bulan? Dalam 30 hari itu berapa kali kita bisa melihat bulan? Jawabannya adalah 28 hari. Ya, 28 hari itu bisa melihat bulan. Bulan di langit. 2 hari nggak kelihatan. Ya, 2 hari tidak kelihatan. Makanya disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dan juga Al-Mahalli dalam tafsirnya, ya, itu kalau orang ingin mengetahui ya bilangan satu bulan itu 30, biasanya dalam 30 itu tanggal 29 dan malam 29 dan malam 30 itu tidak terlihat hilal. Ini tandanya genap, satu bulan itu genap. Tapi kalau misalkan bulan itu ganjil atau 29, maka dalam satu bulan itu tanggal malam 29 itu tidak terlihat bulan. Ya, malam ke-30 kelihatan. Sehingga tidak menjadi malam 30 tapi menjadi malam 1. Menjadi awal bulan yang baru. Ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dan juga Al-Imam Al-Mahalli dalam tafsirnya. Ya. Tanggal 29 enggak kelihatan, tapi malam 30 itu kelihatan. Kalau genap berarti 2 malam enggak kelihatan semua, yaitu tanggal 29, malam 29 dan malam 30. Itu. Ini terkait dengan manzilah. Manzilah itu bulan terlihat di malam hari, yang kita bisa melihat dari malam 1, malam 2, malam 3, nanti sampai malam ke 28. Kita bisa melihat. Baru malam 29 dan malam 30 nggak kelihatan. Ya. Kalau misalkan berkurang 1 bulan berarti malam 29 nggak kelihatan. Bahkan termasuk malam 28 pun nggak kelihatan. Gitu. Kemudian waqala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang al-ahillah, yaitu tentang bulan-bulan, hilal-hilal. Hilal-hilal setiap bulan Hijriyah. Katakan qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bahwasanya hilal-hilal itu dijadikan sebagai petunjuk waktu manusia dan juga untuk haji. Ya, hilal awal bulan. Misalkan kita mengetahui ini untuk waktu manusia. Awal Ramadan kapan, awal Syawal kapan, awal Dzulqa'dah, awal Dzulhijjah.
ya. Kemudian awal Muharram, awal Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Nah, ini semuanya kita bisa mengetahui dengan melihat hilal-hilal tersebut. Termasuk wal hajj, dan untuk mengetahui kapan waktu haji. Itu juga dengan melihat hilal. Ya, semuanya kaitannya dengan peredaran bulan di malam hari itu. Ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 189 disebutkan ya bahwasanya asyams dhiya, ya, matahari itu bersinar, wal qamara nura, begitu pula bulan bercahaya. Dan kita tahu bahwasanya matahari yang bersinar yaitu sejak dahulu kala sampai sekarang ini tidak pernah padam. Makanya disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah matahari dan bulan. Nah, disebutkan di sini wa min ayati lail wan nahar wasyams wal qamar. Di antaranya adalah matahari dan bulan. Dari bahan apakah itu? Terus berapakah minyaknya? Ya, kok sampai terus menerus dari sejak Nabi Adam ya sampai sekarang nggak padam-padam. Banyak manusia mencoba ingin buat matahari buatan, tapi ujung-ujungnya habis bahan bakar yang mati juga. Masih kalah ya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dipikir dari apakah bahan bakarnya kok bisa sekuat itu dan jaraknya sangat jauh, manusia kepanasan padahal sangat jauh sekali. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa tertandingi. Baru satu ciptaan Allah yaitu matahari. Ya. Yang terus-menerus bersinar sampai sekarang, besok lihat lagi matahari, besok lihat matahari, terus kayak gitu. Gak ada manusia yang mampu membuat matahari, gak ada yang mampu yang bisa bersinar seluruh menyeluruh alam semesta dan gak habis-habis bahan bakar. Nah, gak ada yang bisa kan. Makanya disebutkan oleh Allah wasyams wal qamar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Tidak hanya menciptakan tapi Maha. Karena gak ada yang bisa menandingi. Matahari saja gak ada yang bisa menandingi. Jadi Maha, ya, Maha Pencipta. Kalau manusia nggak ada dikatakan maha, ya. Manusia bisa menciptakan, tapi terbatas sekali. Kalau Allah tanpa batas lagi, ya. Apa yang diciptakan oleh Allah nggak ada batasan sama sekali. Allah menciptakan langit, manusia nggak bisa menciptakan langit buatan nggak bisa. Ya, Allah bisa menciptakan bumi, manusia nggak bisa menciptakan bumi. Nah, bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, khalaqas samawat bi ghairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan as-samawat, yaitu langit yang berlapis-lapis. Berapa lapis? Langit itu 7, ya, berlapis-lapis, yaitu ada 7. Bi ghairi amadin, semuanya tanpa ada tiang. Bayangkan, ya, semuanya tanpa ada tiang. Tarawunaha, dan kalian bisa melihat sendiri, nggak ada tiang. Antum mau ke Jakarta, nggak ada tiang dari Jakarta ke langit, nggak ada. Mau kemana? Misalkan ke Suriah, ada nggak tiangnya di sana? Nggak ada. Di mana-mana antum keliling bumi pakai pesawat, nggak ada satupun tiang dari bumi ke langit, nggak ada. Allah mengatakan bi ghairi amadin, nggak ada tiang sama sekali. Tarawunaha, dan kalian bisa melihat, ya, kalian lihat itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau bapak-bapak misalkan ya ngomong sama Pak Tukang, tolong bikinkan atap rumah tapi tanpa tiang, tanpa tembok, kira-kira pusing nggak Pak Tukangnya? Dia jawab, itu Allah yang bisa menciptakan. Itu lihat langit, ini Allah yang menciptakan, nggak ada tiang, nggak ada tembok keliling. Ya, itu atapnya bumi.
Nah, antum mau bikin atap lantai rumah antum, ya tidak bisa. Itu Allah yang menciptakan kan itu. Atau mungkin Pak tukangnya bilang, Pak, kayaknya Bapak perlu ke RSC deh. Masa bikin atap rumah, nggak ada tiang, nggak ada temboknya. Iya, suruh masuk ke RSC. Kan nggak bener-bener nggak bisa menandingi ya apa yang diciptakan oleh Allah. Begitu luar biasa. Luar biasa. Antum kalau bikin rumah, bikin masjid aja pasti ada tiang, pasti ada tembok, ya sekelilingnya. Nggak mungkin tiap gandul gitu, nggak ada. Ya. Hanya Allah yang mampu menciptakan. Nah, ini kalau kita tahu ciptaan Allah di dunia kayak gitu, yang manusia itu mustahil, menurut akal mustahil, nggak mungkin lah. Masa langit nggak ada tiang sama sekali? Tapi ya benar juga. Nah, berarti di akhirat nanti Allah mampu Allah memiliki surga, memiliki neraka. Ya. Surga neraka itu ciptaan Allah. Berarti Allah mampu tidak untuk menciptakan itu? Mampu. Ya. Karena itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Misalkan di dalam Al-Qur'an yang disebutkan bahwa saya di neraka itu ada syajaratuz zakum. Ada syajaratu az-zakum, pohon-pohon zakum di neraka itu, yang buahnya itu buruk, ya, karena itu untuk siksaan orang yang di neraka. Disebutkan ada pohon-pohon di neraka yang tumbuh. Ada sebagian orang nggak percaya, masa sih di neraka kan isinya api semua, berkobar-kobar, masa ada pohon di tengah-tengah api tumbuh? Antum bayangin itu buatan antum sendiri, iya. Antum bakar ini tumbukan kayu di tengah kasih bunga, ya mateng. Kasih pohon, ya mateng juga pohonnya, kebakar. Ya, itu buatan antum. Ingat, ini yang menciptakan Allah. Allah yang menciptakan neraka. Tidak mustahil, ya, tidak mustahil. Bisa Allah mampu menciptakan tanaman di neraka, zakum, yang di situ di tengah kobaran api. Ya. Dan itu enggak mustahil, bagi Allah tuh mudah sekali. Ingat, bagi Allah tuh mudah. Sebagaimana Allah menciptakan langit, tidak ada tiang. Mustahil bagi manusia, enggak ada tiang, tapi luar biasa. Allah menciptakan matahari, tidak habis-habis bahan bakar, dan terus bisa menyinari setiap hari, setiap tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Tidak habis-habis bahan bakarnya. Dari apakah itu? Nah, ini kita hendaknya merenung. Kalau lihat ciptaan Allah di dunia aja ada yang mustahil, apalagi ketika di akhirat. Nah, ini semakin yakin manusia. Orang yang beriman semakin yakin bahwasanya dia akan beriman kepada surga dan neraka. Kenapa? Karena itu bukan buatan manusia. Itu Allah yang menciptakan. Ya. Untuk apa kalau surga? Untuk kenikmatan bagi hambanya. Neraka berarti untuk siksa, ya, tempat siksaan bagi manusia dan jin. Nah, kalau ini semakin yakin, otomatis kuatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bisa menolong seperti ini kan yang memikirkan, ya, akan akhirat, maka hendaknya kita bisa merenungkan sedikit aja ciptaan-ciptaan Allah ini, ya. Dan begitu pula disebutkan di dalam ayat yang lain, ya, seperti kullun fi falaki yasbahun. Bahkan matahari beredar, bulan beredar, bintang-bintang beredar. Semuanya di dalam garis edaran fi falakin, itu dalam garis edaran yasbahun, yang terus berjalan. Ya, bulan berputar, terus berjalan. Yaitu yudhi'an, bisa menerangi bumi seluruhnya. Ya, bisa menerangi bumi seluruhnya. Kalau misalkan terjadi bulan purnama dan tidak hujan,
tidak mendung, itu bisa menyinari seluruhnya. Ya, itu bisa menyinari semuanya. Al-lail wan nahar, baik di malam hari yaitu untuk bulan, wan nahar untuk matahari, yata'aqabani, ya, wasyamsu wal qamaru kadzalik, yang itu silih berganti, baik itu matahari maupun bulan. Fa'adha ibtalu lisyirki. Nah, di antara orang-orang yang berbuat syirik, ya, orang-orang yang berbuat syirik, mereka itu menyembah matahari, menyembah bulan. Ya, disebutkan di sini, li'anal musyrikin kanu ya'buduna syamsa, bahwasanya orang-orang musyrik dulu itu ada yang menyembah matahari. Kenapa? Karena matahari memiliki keutamaan yang begitu besar, akhirnya disembah. Ini termasuk yang salah itu. Mereka nggak sadar bahwasanya itu matahari ciptaan Allah. Ya. Atau mereka paham, bahkan kalau kita lihat di dalam dalil-dalil yang ada, orang-orang musyrik itu tahu yang menciptakan siapa? Allah. Yang berikan rezeki siapa? Allah. Yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah. Mereka tahu. Cuma mereka kesalahannya adalah dalam beribadah, dalam menyembah. Itu mereka menyembah kepada makhluk, menjadikan tandingan-tandingan Allah, yaitu makhluk-makhluk Allah ini disembah, dan juga mereka menyembah kepada Allah. Jadi menyembah dua, kepada Allah dan kepada makhluk. Ini termasuk syirik. Ya, ini termasuk syirik. Makanya nggak boleh manusia menyembah kepada orang mati dan dia juga menyembah kepada Allah. Ya, nggak boleh. Diduakan Allah nggak mau. Ya, Allah nggak mau diduakan. Yang apa? Ya, Allah berhak, ya, yaitu manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fala taj'alu andada. Janganlah kalian, ini dalam Al-Qur'an ya, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik dulu seperti itu, menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. Ya. Ada orang yang menyembah kepada Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah, ya, seperti kekuatan gaib. Nah, itu kan dia menyembah kepada selain Allah dan dia juga menyembah kepada Allah. Ini termasuk kesyirikan. Ya. Ini nggak boleh. Ini orang-orang musyrik pun juga seperti itu. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, mereka mengatakan la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kami tidak menyembah mereka. Yang mereka itu, ya, ada orang-orang mati, mereka minta-minta dengan menyembahnya agar mengabulkan. Kata orang-orang musyrik, ya, disebutkan dalam Al-Quran, la na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Orang mati itu enggak kami sembah, katanya. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya menjadikan mereka itu biar menjadi perantara saja, ya, agar semakin dekat dengan Allah. Ini ibadahnya orang-orang musyrik. Berarti dia menyembah kepada Allah dan selainnya. Ya. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka ini penting, ya, dalam bahasan masalah akidah, ya, bahwasanya intinya adalah Allah tidak mau diduakan dalam penyembahan. Ya. Orang harus menyembah hanya kepada Allah. Sebagaimana di dalam lafaz tauhid la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah.
nggak mau diduakan. Baik. La tasjudu lil makhluqat, janganlah kalian sujud kepada makhluk Allah. Li'anna min a'dhamil makhluqat asy-syamsu wal qamar, karena makhluk yang paling besar, yang terlihat agung atau besar di antaranya adalah matahari dan bulan. Itu saja Allah melarang, apalagi hanya makhluk yang kecil, menyembah pohon, apalagi menyembah gunung, ukurannya kecil dengan matahari, besaran matahari kan, atau menyembah apalagi pohon, gunung, bukit, ya. Nah ini nggak boleh, atau batu nggak boleh. Yang besar saja matahari dan bulan nggak boleh, apalagi yang kecil. Begitu pula wa minhum may ya'budul qamar, bahkan di antara mereka ada yang menyembah bulan. Ya, ada yang menyembah bulan. Seperti di kalangan kaumnya Nabi Ibrahim dulu. Mereka menyembah bintang-bintang, menyembah bulan. Ya, buat patung, dan mereka pun ada yang menyembah bulan disembah. Ya, seperti mithlu qaumi Ibrahim. Yabaduna laha hayakin, ya, ala suratil kawakib wa yabudunaha. Mereka itu membuat haikal. Haikal itu kuil, ya, buat kuil-kuil. Ini di masa Nabi Ibrahim, dan bentuknya itu bulat-bulat, menyerupai bulan, ya, menyerupai bulan. Itu sebagai simbol bahwasanya mereka itu menyembah kepada bulan. Ya, ini di kalangan kaumnya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mendakwahkan tauhid, ya, agar tidak menyembah kepada bulan, ya, dan menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan sampai sekarang pun masih aja ada yang menyembah matahari. Pasti tahu antum agama apa yang menyembah matahari. Sampai sekarang pun masih ada. Makanya di sini Allah mengingatkan, la tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud kepada matahari. Ini dalam surah Fussilat ayat 37. Karena Allah ingatkan itu terus, karena nggak berhenti dari dulu sampai sekarang ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Ya. As-sujudu ma'nahu waqul jabhati 'alal ardi khudu'an lil ma'bud wa huwa a'dhamu anwa'il ibadati. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Dalam riwayat ini ya fa'akthiru fi du'a. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dan yang lain. Tayyib, sujud maknanya adalah meletakkan dahi di atas tanah. Ya, khudu'an lil ma'bud, ya, merendahkan diri kepada yang disembah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manusia, ya, hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Makanya manusia dilarang untuk sujud di hadapan manusia. Banyak orang enggak dari dulu sampai sekarang pun ada yang ibadah dia sujud di hadapan manusia. Nah, ini termasuk bukan ajaran Islam, ya. Karena kalau seandainya Allah masih merintahkan manusia untuk sujud di hadapan manusia, maka Allah akan perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Ini dalam hadis. Kalau seandainya itu perintah itu masih ada. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sujud di hadapan makhluk sebagai penghormatan itu memang ada. Ya.
Sujud di hadapan makhluk dalam rangka penghormatan, bukan menyembah, itu memang ada. Tapi ini sudah dihapus di dalam agama Islam. Contohnya, malaikat sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini penghormatan. Memang dulu dibolehkan. Contoh lagi, sujudnya saudara-saudara Yusuf di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Yusuf berada di Mesir, ya. Mereka sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Jadi sujud di hadapan manusia dalam rangka penghormatan itu dulu ada, memang disyariatkan, tapi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah sujud seperti ini diharamkan. Ya, sudah dilarang. Tidak boleh lagi. Sehingga enggak usah diamalkan lagi. Itu menjadi amalan orang-orang sebelum Islam, sebelum ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan niat penghormatan, bukan ibadah. Nah, kalau sekarang mau penghormatan mau ibadah, haram semua. Sujud di hadapan manusia, ya, tidak boleh. Meskipun dia memiliki keilmuan, ya, tidak boleh juga. Atau memiliki harta, tidak boleh juga. Karena kita harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Baik. Disebutkan di dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat antara hamba dengan Allah, itu yang paling dekat adalah ketika seorang hamba itu sujud di hadapan Allah. Itu yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Maka saat itulah fa'akthiru fiha du'a. Perbanyaklah doa. Ya, perbanyaklah doa kepada Allah. Nah, maka dalam hadis ini, hadis Imam Muslim merintahkan kepada kita dianjurkan untuk memperbanyak doa saat sujud ketika sholat. Sholat apa saja, sholat wajib, sholat sunnah, tetap kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya, waktu sujud. Kapan? Apakah sujud terakhir? Enggak juga. Ya. Sujud pertama boleh, sujud kedua boleh, sujud ketiga boleh. Karena di sini tidak ada keterangan yang mengharuskan sujud terakhir, enggak ada. Ya. Jadi enggak harus dilamain di sujud yang terakhir, itu enggak harus. Bahkan enggak ada tuntunannya juga. Enggak ada tuntunan. Kalau mau lama ya terserah, mau yang pertama, kedua, ketiga. Karena di sini disebutkan fa'akthiru fiha du'a. Perbanyak doa ketika sujud. Di sini enggak disebutkan sujud yang terakhir. Enggak disebutkan. Berarti umum, bisa sujud di mana saja. Misalkan kepengin sujud di pertengahan agak lama, ya enggak apa-apa. Kapan-kapan agak di awal, sujud di awal agak lama, ya enggak apa-apa. Karena di sini tidak ada pengkhususan, dalil pengkhususan enggak ada. Yang mengharuskan sujud terakhir di akhir, ya, mau salam, enggak ada seperti itu. Ya. Jadi yang ada itu umum, sujud kapan saja, awal sampai akhir. Wa amma sujudu li syamsi wal qamari fa huwa sujudun li makhluk. Li makhluqin. La yastahiqu ayasjuda lahu. Fala yajuzu as-sujud, ya, lil makhluqati. Wa innamas sujudu li khaliqil makhluqati. Adapun sujud di hadapan matahari atau di hadapan bulan, waktu bulan purnama orang sujud. Ini termasuk sujud kepada makhluk Allah. Dan ini haram, ya, bisa menjadi syirik. Ya. Dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang bisa keluar dari Islam kalau dia sujud kepada selain Allah. Maka tidak boleh orang sujud kepada makhluk-makhluk Allah, tidak boleh. Kepada manusia enggak boleh, kepada siapapun
kepada gunung, pada pohon, matahari, bulan, nggak boleh semua. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wal wajibu alla na'budu illallah. Yang wajib adalah kita tidak beribadah, tidak menyembah ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sajadtum lahu wa sajadtum li ghairihi fa innakum la takunu abidaini lillahi la ibadah as-sahihah. Ya, la takununa abidin lillahi la ibadah as-sahihah. Bal ta'budunahu ma'asyirki wa syirku yufsidu al-ibadah. Apabila kalian sujudnya itu ada dua. Kalian sujud kepada Allah waktu sholat, tapi kalian juga sujud kepada selain Allah. Misalkan di luar sholat, dia sujud di hadapan gunung atau sujud di hadapan makhluk Allah, ya, pohon. Tapi dia kalau sholat sujud pada Allah. Maka kondisi seperti ini sejatinya kalian tidak bersujud kepada Allah, ya. Karena kalau benar-benar sujud kepada Allah, maka tinggalkanlah sujud kepada selainnya. Itu. Bahkan sujud seperti ini termasuk kategori ibadah kepada selainnya, yang itu termasuk kesyirikan. Dan kesyirikan itu bisa merusak ibadah, bisa merusak pahala. Ya, bukan merusak yang lain ya, malah justru merusak pahala ya. Orang mendapatkan pahala, mendapatkan ini, akhirnya dia menyembah kepada selain Allah, dia berbuat kesyirikan, maka pahalanya akan hilang. Makanya Allah mengatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kalian berbuat kesyirikan, maka amalan-amalan solehmu itu akan terhapus. Ya, makanya hati-hati, masalah kesyirikan ini bahaya. Bisa menghapus amalan-amalan yang soleh, bukan menghapus dosa, tapi menghapus pahala, menghapus amalan solehnya. Ini masalah kesyirikan, hati-hati. Ya, banyak orang yang terjerumus, dan kita pun jangan seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan ibadah, ya, mentauhidkan Allah sangatlah penting. Baik itu kaitannya tauhid rububiyah, ya, ataupun uluhiyah. Uluhiyah adalah ya kita mengesahkan Allah dengan berbagai bentuk ibadah. Tentu ibadah yang disyariatkan. Kita mengakui bahwasanya Allah itu satu. Allah Maha Satu. Tapi dengan beribadah kepada Allah yang satu ini, jangan beribadah kepada Allah dan kepada yang lain. Ya, ini nggak boleh. Hanya ibadah kepada Allah saja. Taib. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah khaliqukum, yaitu yang menciptakan kalian. Ya, yang menciptakan kalian itu Rabb. Kemudian Allah la ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi. Ya, jadi kalau makna la ilaha illallah, ada orang yang memaknai tiada Tuhan selain Allah, ini juga kurang tepat. Karena ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, dan itu batil. Tuhan selain Allah itu batil. Ya. Dan orang-orang musyrik, mereka juga menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, itu dikatakan alihah. Makanya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya, buatkan kami adalah ilahan kama sebagaimana mereka orang-orang jahiliyah memiliki alihah, memiliki Tuhan-Tuhan. Itu. Dan Nabi SAW
tidak mengabulkan permintaan orang ini. Itu sahabat Nabi yang baru-baru masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia mengatakan, wahai Rasulullah, buatkan kami sesembahan, yaitu Tuhan. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka memiliki Tuhan. Ini berarti kan selain Allah semua. Nah, berarti ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi itu batil. Maka arti yang sebenarnya bukan tiada Tuhan selain Allah, karena ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, itu. Tapi yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Karena ada Tuhan-Tuhan yang lain itu enggak berhak disembah, enggak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya satu, yaitu Sang Pencipta, yaitu Allah, yang berhak diibadahi. Jadi kalau ada gunung-gunung, ini Tuhan-Tuhan, tapi enggak berhak diibadahi. Gitu. Yang berhak hanya Allah, ya, di atas arsy, ya, yang menciptakan manusia. Ya. Dan manusia harus mentauhidkan Allah, baik itu secara rububiyah, uluhiyah, maupun secara asma wa sifat, ya, dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an juga, alladzi khalaqas samawati wal ard. Ini surah Al-A'raf ayat 54. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang berlapis-lapis dan juga menciptakan bumi. Tapi itu aja bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan di malam hari ini, yaitu terkait dengan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah beribadah kepada selain Allah. Baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi